Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan ngejawab pertanyaan kalian nih ya guys ya. Banyak banget yang masih belum paham tentang kita trading di aplikasi Pintu Pro, khususnya untuk futures. Karena kalau di spot kan lebih mudah, lebih gampang. Karena ya dia hanya satu arah, beda dua arah. Nah sedangkan di aplikasi Pintu Pro yang future ini, kita itu dua arah. Terus fitur-fitur yang berada di dalamnya itu pun berbeda banget dibandingkan yang spot. Nah di sini pas mau open posisi itu banyak banget yang masih bingung kalau modal menentukan modal, terus ada fitur yang namanya size ya. Kalau kalian mau open posisi buy dan open posisi sell itu ada bacaan size-nya itu harus berapa ya dan modalnya harus berapa. Sebenarnya sih gue udah bikinin videonya karena ini mungkin belum ada yang paham, jadi kita akan lebih bahas lagi lebih detail tentang size itu apa ya, pintu fitur futures itu apa, gunanya size itu apa, artinya size itu apa di aplikasi Pintu Pro atau yang khususnya futures trading. Nah, jadi guys, di sini kalau aplikasi Pintu futures yang pro terbaru khususnya, kalau kalian mau kalau mau menggunakan fitur ini, kalian harus ngerti, kalian harus paham memprediksi arah market naik atau turunnya. Ingat, beda cerita sama yang spot. Kalau di spot itu dipastikan hanya kalian mengetahui arah market naiknya, memprediksi ini kripto bagus nggak nih ke depannya, beberapa bulan kemudian, beberapa hari, atau beberapa jam bakal naik atau enggak. Tapi beda cerita sama yang di futures. Ngerti dari sini? Berarti apa yang harus kalian pahami tentang marketnya? Ya, itu bisa kalian pelajari di YouTube Go Playlist. Nah, di saat kita udah open posisi, di saat kita udah bikin akun, ini kita mau open posisi, satu hal yang bingung yaitu ketika kita mau deposit, terus mau menentukan size-nya berapa, ya, karena di size itu kan ada yang namanya eh, pakai fitur yang membeli size-nya itu menentukannya lewat USDT, ya, atau size-nya itu bisa dijadikan atau apa namanya? Hmm, membeli menggunakan kripto yang kalian mau beli mata uang, ya. Jadi kalian mau transaksi apa nih? Contohnya ini contohnya emang agak sedikit bingung. Jadi size itu dalam artian gampangnya itu modal ketika kalian mau open posisi, bukan kalian deposit. Ingat, yang deposit itu modalnya udah tertera di bawah size itu ada kan. Contoh begini, gua modalnya sekitar $100 dan di bawah modal, tapi ingat ya, modalnya itu trading untuk kita melakukan transaksi di aplikasi futures ya, itu sekitar $30 atau $40 itu udah bisa trading. Tapi dengan open posisi dengan modal ya jangan $40 juga ya, kalau bisa 14% sampai 15% dari modal. Itu nanti gue jelasin ya, tapi ini kan kira-kira aja lebih enak ngitungnya. Contohnya gue deposit sekitar $100 dan di bawah size nanti gue kasih tau di sini atau di sini. Nah, jadi di bawah size itu kan ada yang paling pojokan itu ada kayak sekitar $100 itu tertera tuh deposit kalian, nominal deposit kalian berapa di situ ya. Oke, nah di sini kalian pasti nanya, berarti kita depositnya pakai USDT dong kan. Nah, ini nih biar kalian paham nih, kalian dengerin ya. Jadi ketika kalian deposit itu pakai rupiah, dan ketika udah deposit masuk ke dompet kalian di aplikasi Pintu Pro, jadi rupiah itu kalau kalian mau trading di futures, wajib harus kalian beli dulu yang namanya atau kalian converse di jenis mata uang USDT. Paham dari sini? Ya, harus diubah jadi USDT. Baru kalian bisa transaksi jual beli kalau di futures. Beda cerita kalau di spot. Di sini paham? Mudah-mudahan ya paham. Nah, udah deh, dari situ kita udah bahas tentang USDT. Nah, nanti di bawah size itu ada yang namanya USDT. Kalian cek itu total modal kalian berapa, di situ tertera. Ya. Nah, di sebelumnya ada di size itu ya, di bawah size kalian lihat modal itu di atasnya ada bacaan leverage. Kalian lihat di atas ada leverage sekitar 25 ya. Kalian cek aplikasinya. Nah, itu paham dulu. Size itu yaitu kalian harus isi mau berapa total modal yang kalian perdagangkan di
mata uang tersebut di kripto ya, yaitu Bitcoin, ETH yang tersedia di futures aplikasi Pintu Pro khususnya. Tapi nggak boleh semuanya. Ingat, jangan all in, jangan semuanya. Itu fatal. Karena gini, sistem dari si futures ini gini. Jika kalian punya $100. Jadi $100 itu bakalan menjadi modal backupan kalian ketika nanti nih kalian open posisi dari $100 ya. Dari $100 itu ceritanya tuh kalian open posisi beberapa persen. Nah, dia masih disisain dong, modal masih ada sisa dong. Dia masih ada. Nah, ketika yang kita open posisi itu yang lewat size itu nggak sesuai prediksi, kita open posisi buy. Ternyata dia ke bawah, minus dong. Nah, yang modal ini, yang masih sisa modal kesedot sedikit demi sedikit. Semakin banyak modal ini semakin kuat nih, nggak kena margin call. Kalau ini kosong, ini modal ini kosong, yang di sini modal ini, yang nggak dipakai ini, yang di open posisi ini terus anjlok bawah merah-merah, kalian suka lihat kan minus itu lagi rugi. Merah-merah kesedot nih, pasti kalian berkurang, liatin modal kalian. Ketika ini udah berkurang dan sampai nol, itu margin call. Hilang nih modal kalian di sini. Makanya gue selalu bilang, jangan 100% all in di futures. Di spot pun begitu. Meskipun di spot palingnya minus doang, nggak ada yang kehilangan uang. Tapi kalau di futures itu bakalan kehilangan nol. Ya, oke, kita mulai. Kita mau open posisi ceritanya. Jadi modal kalian yang $100 bisa dikaliin 25. Nah, totalnya berapa tuh? Kita coba deh ya, kita coba. Ya, kita coba. Eh, ajan lagi guys, 100 dikali ajan ya. Kita buru-buru deh. 100 dikaliin 25 sama dengan $2.500. Itu modal yang kalian punya yang diperdagangkan nanti ya. Nah, $2.500 ini setelah kalian ya. Kalau kalian udah terbiasa ngeliat gue trading di Binance pasti tahu. Gue selalu open posisi sekitar 14 sampai 15% dari modal gue. Kita kaliin 14. Ya, mungkin sebagian orang kayak, "Hen, itu mah agak ribet deh. Kenapa nggak pakai koin kriptonya langsung sekitar 0,00?" Ya itu silakan. Tapi kalau gue itu cara trading plan gue ya. Kalian aja nih modal 14% atau 15%. Berarti tulis aja di size-nya itu sekitar 350 USDT. Ya. Bang, kok kan tadi 100, kan kita cuma punya modal $100, kok bisa 350 open posisi? Ya karena $100 tadi kita dikaliin leverage kita 25. Jadi kita tuh diberi kayak sebuah mungkin apa ya namanya? Kalau kalian udah terbiasa trading tuh di mana leverage itu untuk menambah kekuatan dari modal kalian ya. Yang nggak segitu juga untungnya juga. Jadi untungnya juga kecil. Jadi semakin kalian modal kalian besar, semakin besar untungnya. Sebenarnya sama aja kok. Nggak ngutang, bukan ngutang ya, bukan ngutang. Ya, banyak yang nanya, nanti kalau kita loss berarti kita ngutang dong? Enggak dong, enggak, itu enggak ngutang. Ya, pokoknya kalian pahami dulu, nanti kita bahas tentang leverage deh. Ya, kita paham. Tapi yang penting ini nanti kalian puyeng. Intinya 25 yang ada di aplikasi Pintu Pro itu kalian bisa kaliin modal kalian terus bagi 14 dikali 14%. Nah, itu hasilnya kalian itu modal untuk tadi 350 modal ya, yang dari 2.500 yang kita kaliin dari 14%, itu berarti dikurang 2.500, sisa 2.150 modal kalian di sini. Ini modal kalian yang nggak di perdagangan ya. Ini yang 350 ini di perdagangan nih, 350. Nah, ini misalkan 350 ini turun. Kita open posisi sell deh, ternyata dia naik nih. Minus dong, merah dong, nggak sesuai searah prediksinya. Minus dong, minus. Nah, yang berkurang ini bukan ini nih, tapi ini, backupan ini. Dia minus terus, ini kesedot. Kalian lihat deh, kalian kesedot. Kalau sampai ininya backupan kalian sampai habis, kalian bakal kena margin call. No, kalian bakal rugi, loss, sama sekali loss, nggak akan bisa baik lagi itu duit. Udah habis, ya. Jadi di sini kalian harus benar-benar memahami cara membaca arah market naik atau turunnya. Jangan asal buy, jangan asal sell, ya. Karena di futures di aplikasi Pintu Pro ini resikonya besar banget. Ya, makanya gue nggak pernah bilang selalu, ayo lu belajar trading futures, nggak, di spot aja dulu, ya. Dari sini kalian paham, ya. Kegunaan size itu kalau kita bukan baju ya, kalau kita dalam model fashion, baju itu ukuran ya.
dalam bahasa Indonesia ukuran baju, lebih ke ukuran baju, sepatu dan lain-lain. Nah, tapi kalau di future size itu ukuran mau open posisi atau melakukan transaksi trading, entah itu buy atau sell. Kalian mau berapa? Di sini paham? Jadi gini, kaliin modal berapapun yang kalian deposit, entah itu 30, 40, 50, 60 dolar ke 25 levers yang tertera ya. Di sini ada levers 25 tuh. Oh, di bawah candlestick di situ. Kaliin total berapa? Itu jadi modal kalian. Itu jadi modal kalian. Semuanya tuh modal kalian. Tinggal dikaliin. Kalian mau open posisi berapa dari modal nih? 14%, 15%, 20%, setera ya, setera. Tapi kalau gue trading di Binance, itu lebih terbiasanya di 14%, 15, 16. Tiga itu aja. Dari modal, ya. Jadi semakin modal besar, semakin besar dong. Modal open position. Yes, betul. Mau 200 dolar, 300 dolar, mau 1000 dolar ya semakin besar juga. Ya, tapi gue tetap pakai 14%. Itu gaya trading gue, nggak bisa maksudnya gue nggak berhak kayak lu harus modal segini, harus segini, enggak. Itu setengah kalian. Ini gue hanya mengartikan size. Wah, udah aja nih guys ya. Dari sini kalian paham ya. Mudah-mudahan dari sini paham. Jadi size itu nggak usah perlu bingung-bingung lagi. Kalian coba dulu deh, coba dengan modal kecil 40 dolar. Kalian coba tentuin. Kalau gua sekitar 40 dolar, 30 dolar itu modalnya itu, kalau gua kaliin 25 ya paling dapatnya berapa nih? Dapatnya 30 dikali 25 ya leverage-nya ya, 30. Sekitar dapat 750 dolar USDT ya, USDT. 750 USDT. Tapi gue selalu bacanya dolar, karena kan USDT sama dolar sama. 750 USDT, modal gue dari 30 USDT. Kaliin aja sama gue 14%. 105. Gue kadang waktu itu 141 sih. Ya, 141 kadang gue. Kalau modal gue 40 dolar, 141, 120, 100 berapa ya. Kalau kalian, gue hitungannya persen. Dan setelah gue udah tahu modal yang harus gue hasil dari 14% itu ya, dari modal itu gue kaliin dan sama dengan berapa, gue taruh di size, gue ketik, langsung open posisi. Cara gampang kan? Ya, oke? Dari sini kalian paham tentang size itu apa. Jadi size itu modal. Emang agak beda sama yang di spot. Di spot tuh taruh langsung aja jumlah rupiah. Aduh, udah aja lagi guys. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, investasi lain bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue. Ya, yang mau masuk grup gue silakan DM gue aja. Nanti gue masukin dari situ ada materi gratis yang bisa kalian pelajari. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.